Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Halo sahabat pijar, welcome to Under Construction bersama dengan saya Raditya Uluan. Dan hari ini kita sudah bergabung bersama semua teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Dan hari ini kita selama sehari ini, ya setengah hari kurang lebih, kita akan belajar tentang satu kata yang namanya capek. Ya, tentu di masa-masa pandemik ini kita pasti mengalami yang namanya capek ya, yaitu capek hidup palsu. Kenapa capek hidup palsu? Karena ini sebuah realita yang sebenarnya dialami oleh saya pribadi. Ya, saya dalam pelayanan tentu dalam segala kesibukan ya, dengan semua posisi yang ditawarkan, saya pikir saya akan hidup baik-baik saja, tapi ternyata enggak. Ya, hidup dalam kepalsuan itu nyerang ke semua orang. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari ya, kenapa di Korea ya, Korea adalah sebuah negara yang dimana paling banyak bunuh diri. Ya, negara itu paling banyak bunuh diri. Nah, jadi sementara teman-teman hari ini pasti banyak yang nonton film Korea, betul nggak? Ya kan, saya aja baru belajar nonton film Korea, ya, dan ternyata memang bagus gitu ya. Nangis, sama waktu lagi nangis ngobrol ada lagu-lagu. Jadi seserem apapun filmnya pasti ada nangis dan lagu-lagu romantis. Dan memang it's so good ya, ceritanya bagus dan sebagainya. Tapi dibalik dari kegantengan, kecantikannya, dibalik dari dramanya, action yang seru, ternyata mereka mengalami satu stres yang berat. Saya ambil dari sebuah artikel ya. Pertanyaannya kayak gini. Banyak artis Korea bunuh diri. Ada apa? Nah, tulisannya mengatakan gini. Orang Korea cenderung membentuk identitas diri mereka melalui bagaimana mereka diterima orang lain. Ya, mereka bisa menyerah dan membuat pilihan drastis saat merasa tidak dapat lagi menunjukkan sisi terbaiknya kepada orang lain. Kata Hwang Sang-min, seorang psikolog di Universitas Yonsei. Nah, teman-teman, kenapa? Karena ya kalau teman-teman tahu ya, di Korea itu kios-kios. Kalau di sini kan kios-kios warteg, ya kan? Warung-warung, jualan teh botol. Tapi kalau di sana itu kios-kios operasi plastik. Bayangin. Dan katanya konon ketika mereka ulang tahun ke-17, ya marak banget bagi mereka diberikan hadiah operasi plastik. Saya nggak tahu kenapa, mungkin mereka merasa ya sebagai orang lokal merasa nggak cantik, nggak ganteng, sehingga mereka harus merubah mukanya supaya apa? Disukai sama banyak orang. Nah, tapi teman-teman gini, ketika kita sedang melakukan hal tersebut, tujuannya pasti satu ya, teman-teman boleh lihat di screen. Tujuannya adalah ya kita hidup di zaman sosial media, pasti untuk mendapatkan like dan juga love. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya cenderung hidup dalam kepalsuan. Sama seperti apa yang saudara-saudara kita di Korea alami. Dia berusaha untuk tampil keren, operasi plastik, lalu orang-orang termasuk kita mencintai mereka, kita sangat menyayangi mereka. Bahkan saya sampai bosen kalau nonton bioskop itu lihat kan selalu ada mereka itu ya mengiklankan dirinya ya 5 orang itu. Nah, ternyata di balik itu mereka stres. Kenapa? Karena mereka berhasil menampilkan sesuatu yang orang-orang cintai. Tapi sebenarnya mereka gagal mencintai diri mereka sendiri. Nah, teman-teman, kita hidup di generasi digital. Ya, dimana kita semua posting yang terbaik pasti. Gak mungkin lah teman-teman lagi
ambil raport, lalu nilainya F gitu ya, atau failed, nggak naik kelas, lalu kalian posting, puji Tuhan gue nggak naik kelas. Pasti nggak mungkin lo posting. Ya pasti yang diposting adalah hal-hal yang baik, hal-hal prestasi, lu ketemu sama orang yang lu kagumi, mungkin kita sedang nginep di hotel yang terbaik, kita lagi liburan di tempat yang bagus, itu semua yang kita mau tampilin. Nah teman-teman, tapi penting banget, karena di zaman digital ini, dengan likes, dengan love, kita cenderung jadi hidup dalam kepalsuan. Karena kita pengen dicintai banyak orang. Aku nggak tahu dengan teman-teman. Mungkin kepalsuan kita adalah kita menjadi orang yang girang, padahal kita menutupi kesedihan kita. Kita menjadi orang yang selalu mengatakan, yes, I'm good, I'm okay. Padahal sebenarnya kita lagi nggak oke. Kayaknya kita takut untuk kelihatan aslinya kita. Nah teman-teman, apa rasanya disukain banyak orang, tapi diri kita nggak suka sama diri kita? Lah, ini kan yang bikin kita stres teman-teman. Bayangin aja, pernah nggak sih teman-teman ngerasain benci banget sama orang, kesel banget sama orang, nggak suka banget sama orang, ya teman kelas kamu lah. Tiba-tiba waktu retret, kamu dimasukin sekamar sama dia. Pasti kamu bergegas untuk ngomong sama guru lah, sama siapapun untuk bilang, Bu, boleh nggak Bu saya pindah kamar? Dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena kamu nggak suka. Kamu nggak suka sama orang itu, kamu benci. Ya, kamu muak sama orang itu. Kamu nggak pengen tinggal atau tidur sekamar. Nah, bayangin deh. Kalau kamu benci sama kamu, kalau kamu nggak suka sama diri kamu muak sama diri kamu, nah inilah fakta dan kebenarannya. Kamu tidur sama kamu, makan sama kamu, mandi sama kamu. Kan nggak bisa kan yang mandi tubuh kamu doang, lalu roh kamu tinggal di kamar, nggak bisa kan. So basically, you are with you all the time 24 hours. Jadi bayangin kalau kamu benci sama diri kamu nggak suka sama diri kamu, pasti kamu stres. Jadi kalau kamu keluar rumah, kamu ke sekolah, kamu berusaha untuk jadi yang terbaik, kamu berusaha menampilkan kehebatan kamu, di pelayanan kamu merasa aktif, ya di sekolah kamu merasa hebat, jadi dancer, jadi pemain basket lah, kamu perform, lalu di TikTok kamu joget-joget, kamu senyum-senyum, kamu ketawa-ketawa, ya followers kamu naik, like-nya banyak, tetapi ketika kamu matiin video kamu nggak suka sama diri kamu. Nah teman-teman, coba teman-teman boleh baca, kita buka Alkitab yuk di Kejadian 3, nggak ada di slide tapi kalian boleh buka masing-masing. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kita berpikir bahwa dosa itu perzinahan, lalu pencuri, membunuh, penyembahan berhala, apalagi korupsi, narkoba dan sebagainya. Ya kita tahu itu memang dosa. Tapi kalau kita mau belajar, apa sih efek dosa pertama kali yang terjadi sama manusia? Coba kita buka di Kejadian 3 ya. Ketika manusia itu memakan buah dari pengetahuan baik dan jahat, di situ mereka melanggar perintah Tuhan. Ketika dia melanggar perintah Tuhan, ada konsekuensi yang pertama kali mereka alami. Yuk kita buka di Kejadian 3 ayat yang ke-7. Oke, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi yang pertama mereka cover. Kenapa cover? Karena mereka merasa malu. Mereka merasa mereka telanjang. Padahal dari tadi juga telanjang. Dari tadi juga udah gak pakai baju. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, tiba-tiba ada sebuah perasaan dari dalam yang muncul. Efek dosa pertama kali yang muncul adalah rasa tidak berharga. Rasa tidak bernilai. Rasa shame. I'm not good enough. Aku gak layak. Aku bukan orang yang cantik, bukan orang yang cakep. Aku gak punya masa depan. Aku malu sama diri aku. Nah ini yang pertama teman-teman. Akhirnya apa? Cover. Nah inilah natur dosa pertama. Kita selalu cover. Bisa cover dengan lu jadi orang paling jagoan di kelas, ya nggak? Ya kalau lagi tawuran, paling depan.
Lalu kita di kelas kalau ada yang ngerjain PR, lu jadi orang pertama yang ngerjain PR. Jadi ketika guru suruh keluar, lu dengan bangga keluar karena lu mau jadi anak jagoan. Dan rata-rata itu yang kita mau lakukan. Kenapa? Karena kita menutupi kita punya rasa takut. Kita takut ditolak. Makanya kita masuk ke pergaulan-pergaulan. Kalau orang-orang pada ngerokok, ya gue ngerokok. Orang-orang pada pakai narkoba, gue pakai narkoba. Kalau orang-orang pada ngelakuin hal yang gak baik, gue gak. Semua kita lakukan supaya apa? Diterima. Tadi sama kayak artis-artis Korea, orang-orang Korea. Mereka operasi plastik karena mereka gak bisa menerima diri mereka. Akhirnya mereka lakukanlah covering. Supaya apa? Supaya mereka bisa diterima masyarakat. Tapi ketika mereka pakai topeng, kita pakai topeng, ya kita pakai covering, kita mungkin bisa disukai sama banyak orang. Tetapi kita nggak mungkin suka sama diri kita. Nah teman-teman, pada akhirnya kalau kamu hidup dalam kepalsuan, yang orang cintai bukan diri kamu. Yang mereka cintai adalah topengnya kamu. Dan yang namanya topeng, sewaktu-waktu akan terbuka. Makanya teman-teman seringkali orang yang hidup pakai topeng, dia nggak bisa lama-lama berteman sama orang. Ketika deket, ketahuan aslinya, temannya kecewa. Ketika temannya kecewa, kamu juga kecewa. Nah, ini yang namanya hidup capek, palsu. Ya, being fake is exhausting. Sangat melelahkan. Dan jujur, temenan sama orang-orang yang palsu, itu juga capek banget. Apalagi kamu. Ya, saya waktu hidup Kak Radit, waktu hidup dalam kepalsuan, waduh, Kak Radit baca buku sebanyak-banyaknya. Khotbah sekeren-kerennya. Belajar sekeras-kerasnya. Tapi tujuannya cuma satu. Tujuannya bukan untuk mencintai Tuhan. Tujuannya untuk gain. Ya, yang namanya penerimaan. Supaya orang puji, orang tepuk tangan. Tapi jujur teman-teman, Kak Radit malah stres. Nah, tahu nggak ketika Kak Radit stres, Kak Radit mengalami satu tekanan batin, konflik batin, akhirnya jatuhlah ke berbagai macam adiksi. Dari yang namanya mulai jatuh ke pornografi, padahal Kak Radit sudah pelayanan loh. Tapi karena ada satu ketidakpuasan, waduh, gue udah jadi hamba Tuhan nih. Gue jadi youth pastor, gue gak boleh jatuh. Gue harus kelihatan perfect, gue harus kelihatan bagus. Akhirnya pakai topeng. Yang bahaya, topengnya apa? Pelayanan. Ya, lu nggak apa-apa, oh, it's okay man. Ya, selalu bilang I'm fine, I'm okay. Selalu tersenyum depan banyak orang. Tahu nggak yang paling ngerasain sakitnya siapa? Family, keluarga Kak Radit. Karena di luar Kak Radit jadi orang yang sangat baik, tapi di keluarga jadi orang yang sangat-sangat kasar. Orang palsu. So teman-teman, aku tahu kamu capek hidup dalam kepalsuan. Ketika teman-teman kamu bilang, ini yuk. Hati kamu bilang enggak. Tapi demi diterima, kamu bilang, yuk. Kamu tahu jawabannya enggak. Tapi, supaya bisa temenan sama geng cewek-cewek itu, kamu bilang, iya. Ketika mereka lagi gosipin orang, kamu sebenarnya nggak mau gosip. Tapi karena kamu pengen diterima, jadi kamu ikutan gosip. Nah, inilah natur dosa pertama, covering. Nah, efeknya apa? Setelah kamu menutupi, ya, cover yourself, cover your shame, cover your fear, menutupi kelemahan, menutupi rasa malu gak berharga. Yang kedua adalah gini, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, disinilah Bollywood meniru, ya. Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon. Nah, teman-teman, kalau kamu hidup dalam kepalsuan, pasti kamu hidup berjarak. Yang pasti sama Tuhan. Kamu merasa bahwa, aduh, aku nggak layak terima cintanya Tuhan. Kalau sama Tuhan aja berjarak, udah pasti sama orang-orang berjarak. Ya, makanya kita akhirnya sukanya apa? Sukanya cuma ibadah besar. Kalau udah komunitas kecil kita nggak suka. Kenapa? Takut ketahuan kita siapa. Aku ini banget terberkati sama film Spider-Man yang keberapa itu. Ketika si Peter Parker disuruh sama Tony Stark. Kan Peter Parker dikasih baju Spider-Man. Ya, kita tahu Peter Parker adalah orang nerd.
dia nggak disukai orang-orang. Dia dikenal sebagai orang yang dianggap cupu. Temenannya sama orang-orang cupu. Nah, Peter orang yang minder. Ketika dia dapat ilmu Spider-Man, dia merasa, wow, dia seneng. Bukan senang jadi Peter Parker, senang jadi Spider-Man. Makanya si Tony bilang, aku kasih kamu kostum, tapi kamu jangan ngapa-ngapain, please. Jadilah pahlawan di lingkunganmu saja. Nggak usah jadi pahlawan kota. Kalau ada musuh, ada monster, ada apapun, nggak usah ngapa-ngapain. Biar kita yang handle. Nah, tapi si Peter Parker pengen banget kelihatan. Pengen banget berdampak. Karena bayangin ya, dampak itu bagus. Tapi kalau pengen berdampak lahir dari kepalsuan kamu, itu akan membuat kamu capek. Berapa banyak dari kita yang pelayanan, memberkati orang, tapi kamu capek, kamu semakin benci sama diri kamu. Nah, sama juga sama Peter Parker. Akhirnya Peter Parker, dia tidak taat sama Tony Stark, dia pakai baju Spider-Man dan dia lawan musuhnya. Dia lawan musuhnya. Satu waktu ada percakapan menarik, Tony Stark atau Iron Man ketemu dengan si Spider-Man di atas gedung. Lalu di gedung mana? Kayaknya gedung DPR deh kalau nggak salah ya, lagi lihat demo gitu ya. Jadi ngomong dia habis itu, Peter, kan gue udah bilang jangan lakuin apa-apa dulu. Lalu si Peter bilang, hey Tony, I just wanna be like you. Dia bilang gitu, aku cuma mau jadi kayak kamu. Ya, terus akhirnya mereka berdebat dan Peter mau kasih tahu bahwa saya nggak suka saya. Saya mau jadi kayak kamu, pahlawan. Lalu yang menarik, si Tony ngomong gini, kalau kamu nggak suka sama kamu nggak layak pakai kostum ini. Nah di situ saya langsung ngerasa, ternyata saya Raditya Oloan suka dampak, bukan dampaknya yang saya suka, tapi apa yang orang-orang ngomong atas dampak yang saya buat. Sementara saya nggak suka sama diri saya. Waduh, itu stres bener-bener. Mengalami konflik batin, di luar rumah jadi malaikat, di dalam rumah jadi Lucifer. Ya, di luar rumah jadi orang paling baik, di dalam rumah jadi kasar sama orang. Nah, di situ Karit menemukan kebenaran. Mulai menemukan Tuhan. Ya. Coba kita buka selanjutnya di ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, bla 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 bla. Lalu ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Lalu coba ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Teman-teman lihat nggak? Tuhan kan beri tanggung jawab sama Adam. Ya. Tetapi Adam mempersalahkan Hawa. Nah ini mode yang terakhir, natur yang terakhir. Yang pertama tadi natur pakai topeng. Yang kedua kalau kita hidup pakai topeng kita akan bersembunyi, kita akan berjarak sama Tuhan, sama orang-orang. Kita nggak mau kelihatan. Kalau kita berada dekat nanti kelihatan. Yang ketiga blaming. Kamu akan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kamu kehilangan diri kamu. Jadi kamu salahkan orang tuamu karena orang tuamu bercerai. Kamu salahkan temanmu dulu. Kamu salahkan mantanmu. Kamu salahkan siapapun. Kamu salahkan gereja ini. Kamu salahkan pendeta ini. Kamu salahkan sahabatmu, ommu. Kamu salahkan Tuhan pada akhirnya. Kenapa? Karena orang yang tidak mencintai dirinya sendiri tidak akan mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya. Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Nah, Karadit juga kayak begitu. Ada orang-orang yang atau keadaan yang Karadit persalahkan. Tapi puji Tuhan teman-teman, ya kasih membebaskan. Makanya kalau kita buka 1 Yohanes 4 ya, coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Alkitab mengatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih nggak ada ketakutan. Dosa pertama ketika Adam dan Hawa melakukannya, mereka langsung mengalami rasa malu, rasa takut, rasa nggak berharga. I'm not good enough. Sehingga mereka harus pakai topeng, mereka harus berjarak, dan pada akhirnya selalu mempersalahkan orang lain. Tapi puji Tuhan teman-teman,
Hari ini Karit mau bilang gini, Tuhan suka kamu, apa adanya kamu. He love you just the way you are. Ya, Kak, tapi aku punya kekurangan. Loh iya. Dia bukan cintai kamu punya dosa. Dia mencintai kamu yang sedang punya kelemahan. Dia mencintai kamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala masa lalumu, dengan segala keterikatanmu, dengan segala kecenderunganmu. Dia pengen mengeluarkan kamu dari setiap isu-isu tersebut. Tapi kalau kamu terus bersembunyi, apa yang mau disembuhin? Kamu punya dosa tersembunyi, kamu punya kepahitan tersembunyi, kamu punya luka tersembunyi. Itu yang menjadikan kita ada hari ini. Kita menutupi luka, kita menutupi rasa malu, menutupi rasa gak berharga. Kita merasa gak layak. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari kebenaran, dan berusaha untuk hidup pakai topeng dan menjadi Tuhan atas hidup kita. Capek teman-teman, capek. Kamu berusaha untuk bikin kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Akhirnya waktu kebohonganmu di komunitas ini ketahuan, kamu pindah komunitas. Hidup dengan topeng, topengnya ketahuan, pindah lagi. Capek. Pertanyaan Kak Radit, udah berapa kali kamu ganti sahabat? Udah berapa kali kita ganti? Hanya karena ketika mereka menemukan diri kamu apa adanya. Ada konflik, ada kekecewaan. Nah hari ini teman-teman mari hidup dalam keaslian. Karena Yesus aja, dia pribadi yang He is the truth. Dia kebenaran, dia Tuhan. Tapi satu waktu dia mengalami sebuah ketakutan. Di Taman Getsemani dia berdoa sama Bapa. Bapa, kalau bisa cawan ini lepas daripadaku. Wow, seorang Tuhan tidak takut dilihat lemah. Yesus gak takut dilihat lemah. Dia truth. Dia tidak hidup dalam kepalsuan. Walaupun pada akhirnya dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya, aku teringat sama cerita Hosea dan Gomer. Ini satu kisah yang aku membuat hatiku tuh semakin terkagum sama Tuhan. Teman-teman tahu satu waktu Hosea adalah seorang nabi Tuhan. Hosea seorang nabi Tuhan yang sangat dipandang, ya kita tahu nabi pada zaman itu sangat ditakuti, dihormati, sangat dipandang. Lalu Tuhan ngomong sama si Hosea, dia bilang, nikahilah pelacur itu. Bayangin, suruh nikahi pelacur. Teman-teman jangan dicontoh dulu ya. Tunggu, kita lihat konteks secara keseluruhan. Tuhan ngomong sama Hosea, ayo nikahi pelacur itu, si Gomer. Akhirnya singkat cerita, Hosea menikahilah Gomer, seorang pelacur. Ya. Nah, bayangin pada zaman itu pasti orang-orang mencibir. Kayak Hosea nih gimana sih? Masa nikahi pelacur? Ah, lihat aja nih, pasti kena batunya nih. Masa pelacur kok dipercaya dan sebagainya. Tapi karena Hosea taat sama Tuhan, dia nikahilah pelacur itu. Akhirnya mereka memiliki anak, ya. Ada Yezreel, ada Lo-Ruhami, ada Lo-Ami, punya 3 anak. Setelah itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Gomer meninggalkan Hosea dan anak-anaknya dan kembali melacur lagi. Bayangin nggak? Bayangin malunya Hosea. Dan Gomer udah pergi tinggalin Hosea. Tinggalin anak-anaknya. Akhirnya Hosea menjadi single parent. Satu waktu teman-teman. Di Hosea 3 ayat 1. Ya, Tuhan mengatakan kepada Hosea. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Bayangin. Udah dikecewain. Lalu Tuhan bilang, hei pergi lagi. Kejar lagi istrimu. Dapatkan dia kembali. Akhirnya Hosea berjalan. Proses. Dia jalan ketemu orang-orang kan. Karena dia bisa bayangin pasti dia dihina. Ih lihat tuh. Lihat ini nih nabi yang nikahi pelacur nih. Lihat tuh hasilnya. Waduh kalau zaman sekarang difoto lah di Instastory kan masuk. Wah masuklah di akun-akun lain nih pasti. Lihat nih Hosea sang nabi menikahi pelacur. Dan mendapatkan istrinya pergi melacur lagi. Tapi Hosea tetap pergi. Hosea pergi sampai akhirnya dia mendapatkan Gomer di sebuah tempat
perjualan budak. Dan di situ Gomer sendirian, tidak ada yang mengingininya lagi. Sudah jatuh, sudah rusak, mungkin sudah kena penyakit. Dan harganya sudah tidak ada lagi. Mungkin semua orang di situ yang suka melacur sudah menggunakan Gomer. Dan bagi mereka, aduh, Gomer sudah tidak ada nilainya lagi. Tapi di situ Hosea mendapatkan dan dia bilang, saya mau dia. Oh, kamu mau dia? Kamu harus beli. Kamu harus bayar. Lalu dia bilang, oh ini istri saya. Ini milik saya. Dia istri, dia kepunyaanku. Lalu si mandor ini bilang, no, kamu harus bayar. Dia adalah budak saya. Singkat cerita akhirnya Hosea membeli kembali istrinya. Bayangin loh. Harusnya dia gak perlu beli. Dia gak perlu bayar. Tetapi karena istrinya sudah menjadi budak, dia harus membeli kembali. Dan yang menarik, Hosea 3 ayat 1b dikatakan gini. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Wow, teman-teman bayangin, kita kan udah jadi budak dosa, betul gak? Semua kita lahir dalam dosa. Bahkan sampai hari ini mungkin kita masih ada dosa-dosa yang kita tutupi, kita ada keterikatan, kita punya kecenderungan yang merasa kayak Tuhan, aku kotor, aku gak layak, sehingga kamu berusaha menutupinya. Tapi dari cerita ini kamu tahu bahwa Gomer yang segitu parahnya dosanya, seorang pelacur yang sudah diambil oleh seorang nabi, lalu kembali melacur lagi. Tapi Tuhan bilang kepada nabi tersebut, pergi kembali, jemput lagi istrimu. Sebab begitulah cintaku sama umatku. So teman-teman, Yesus sama kayak Hosea, Hosea menebus Gomer, walaupun Gomer adalah istrinya. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Tapi karena kita sudah menjadi budak dosa, Yesus harus bayar dengan darahnya yang mahal. Supaya kita bisa kembali menjadi miliknya. So hari ini teman-teman, hidup dalam kepalsuan adalah hidup sangat melelahkan. Hari ini kamu datang sama Tuhan apa adanya. Ya coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9 yuk. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui setiap dosamu, karena sebelum kamu akui pun Tuhan sudah lihat. Kamu gak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ya Tuhan sudah tahu. Ya cuman Dia menunggu kamu untuk datang sama Dia dan katakan ini. Mungkin semua apa yang kamu tutupi, dosa, pelanggaran, punya kamu kekecewaan dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman, you have to come to God. Kamu datang sama Tuhan, akui keberadaanmu dan Dia terima kamu apa adanya. Tapi bukan hanya kamu terbuka sama Tuhan, kamu perlu terbuka sama manusia. Nah ini dia teman-teman. Terbuka sama Tuhan gampang. He will never judge. Tapi terbuka sama manusia butuh kerendahan hati. Tapi justru inilah yang membuat kamu akan dimerdekakan, kamu akan dipulihkan. Yuk kita buka ayat terakhir yuk. Yakobus 5 ayat 16. Alkitab bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So hari ini teman-teman, kamu perlu terbuka sama Tuhan. Dan terima pengampunannya. Dia terima kamu apa adanya. Dia bukan hanya Tuhan bagi kekuatanmu. Dia juga Tuhan bagi kelemahanmu. Jadi jangan pikir Tuhan cuma mau, oh Tuhan mau pelayanan kamu. Tuhan mau prestasi kamu. No, Dia mau semuanya dari kamu. Karena Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Dia gantikan posisi kita. Dia yang gak pernah mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Jadi Dia sudah terima kamu sebusuk-busuknya. Kenapa kamu harus pakai topeng? Kenapa kamu harus bersembunyi? Sama kayak Adam bersembunyi. Dia menutupi, dia mengambil jarak, dan dia menyalahkan keadaan.
Hari ini buka dulu topengmu. Buka semua kepalsuanmu. Biar kamu datang telanjang. Bukan telanjang secara fisik. Tapi kamu datang apa adanya. Dan menarik ya teman-teman gini. Ini mungkin agak keluar konteks. Kenapa kamu penting hidup apa adanya? Supaya orang-orang di sekeliling kamu bisa belajar mencintai kamu apa adanya. Ketika kamu hidup apa adanya, kamu menemukan orang-orang yang mencintai kamu apa adanya. That's your family. Nah, kalau kita hidup dalam kepalsuan, susah kamu menemukan komunitasmu. Karena kamu memakai topeng dan mengizinkan orang-orang sekitarmu hanya mencintai topengmu. Tapi ketika kamu dalam krisis, dalam masa pandemik ini, keletihan, topengmu terbuka dengan otomatis. Dan ketahuan aslinya kamu. Dan orang kecewa. Nah, ini bisa kita hindari. Kalau sudah terjadi, kita bisa perbaiki. Gimana caranya? Tadi, buka topeng, terbuka sama Tuhan. Dan terbuka sama sesama. So, teman-teman, saya akan berhenti di sini di sesi 1. Ya, capek hidup dalam kepalsuan. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan keberanian untuk hidup dalam keaslian, dalam kebenaran. Ya, karena Tuhan gak bisa memberkati kepalsuanmu. Dia bisa berkati kamu, apa adanya kamu. Sama seperti Karadit menemukan kepalsuan Karadit. Capek, lelah walaupun dalam pelayanan. Tapi habis itu menemukan kebenaran bahwa sama seperti Gomer, aku gak layak, tapi Tuhan cintai. Tuhan jemput, Tuhan tebus tanpa memandang kelemahan, kekurangan, dan dosa. Dan dia bersihkan, dia pulihkan. Dan dia jadikan kita setiap hari semakin serupa dengan dia. God bless you teman-teman. Alright. Sekarang teman-teman kita masuk ke sesi Q&A. So hopefully teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi ini yang berhubungan dengan kehidupanmu ataupun sekitarmu. Ya, semoga setiap pertanyaan teman-teman bisa terjawab dengan baik. Silakan. Ya, Kak, terima kasih buat kesempatannya. Mau tanya, gimana di saat kita tidak mau lagi hidup dalam kepalsuan dan mau hidup baru, tapi kita harus menghadapi lingkungan yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan bahkan dalam tindakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil dapat membawa dampak bagi orang-orang di lingkungan kita. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Ya, yang namanya terang ketika muncul dalam kegelapan pasti pertama-tama akan membuat heboh. Karena itu sesuatu yang berbeda. Ya, Yesus juga ketika hadir ke dunia, dia nggak mendapatkan penerimaan yang segitunya. Pertama dibilang Hosana, Hosana, Hosana. Berapa minggu kemudian salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam keaslian, bukan untuk supaya orang terima. Karena ya itulah kebenaran. Kita perlu untuk menunjukkan diri kita apa adanya. Penghakiman pasti akan ada, hujatan pasti ada. Tapi kamu perlu stay true. Makanya kita perlu banget membangun hidup kita kuat dalam firman Tuhan. Kita perlu membangun hidup kita kuat dengan perkataan Tuhan. Ya, Alkitab bilang di Kolose kalau nggak salah, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena kalau perkataan Tuhan itu yang menghidupkan kita, maka perkataan manusia nggak bisa mematikan kita. Nah, itu poin pertama yang penting. Tapi yang kedua, kamu harus temukan juga komunitasmu. Kamu perlu punya mentor. Kamu perlu punya tadi circle satu. Kenapa? Karena jangan sampai kita, oke, saya hidup dalam kebenaran. Kamu radikal tapi nggak jadi relevan bagi orang-orang di sekitar. Artinya kita harus melepaskan jubah kita. Kita nggak perlu jadi orang-orang yang kudus dalam perawakan, dalam bicara, dalam tutur kata dan sebagainya. Kalau memang kita ditempatkan dalam tempat yang memang bahasa mereka tidak demikian. Misalnya kita ada di lingkungan yang non-Kristen, lalu kita ngapain bilang shalom, haleluya, ngapain gitu kan. Nah, itu bentuk yang namanya relevansi. Relevan artinya mengerti kebutuhan mereka dan kita mencoba menjadi seakan-akan seperti mereka. Kita bergaul sama mereka tanpa harus menggunakan jubah kita, menggunakan latah-latah yang biasa kita latakan dalam gereja dan mulai masuk ke mereka. Infiltrasilah dalam kasih, ya, dimana supaya dengan sikap kita memberikan kepedulian, memberikan kasih, memberikan pertolongan,
berharap mereka bisa menemukan kasih Kristus di situ. Dan pasti ada sesuatu yang berbeda ketika kita memberikan kepedulian, mereka akan melihat ada apa ya di balik hidupnya Fahmi. Dari situ Injil bisa diberitakan. Gitu. Oke, thank you Kak Radit buat sharing. Saya mau bertanya gini kan, yang Kakak sampaikan tadi bagaimana kita tidak boleh yang namanya dalam kepalsuan. Nah, kita kan memang sama-sama juga tahu firman Tuhan bilang kan Tuhan melihat hati, ya, tapi kan teman-teman melihat muka, gitu, lihat apa yang depan mata. Nah, bagaimana kita harus meresponinya? Karena kan saya pernah belajar juga dalam seminar dikatakan setiap orang itu setidaknya punya 3 kepribadian. Ketika dia sendiri, ketika dia mengalami pressing, tekanan, atau juga dia di depan orang lain. Nah, setiap orang pasti beda responnya ketika mengalami tekanan, bahkan di depan orang lain. Nggak mungkin juga kita tunjukkan apa adanya diri kita depan orang lain. Nah, tapi ada juga orang yang saya lihat Kak kebablasan, dia bilang aku mau kayak gini orangnya. Saya mau seperti ini orangnya, terimalah aku apa adanya. Bukankah itu juga menyatakan sebenarnya bukan namanya apa ya, saya bilang bukan namanya apa adanya, tapi mungkin menutupi kelemahannya dalam ketidakbisaannya. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa memahami mana yang kepalsuan, mana juga yang memang tidak perlu orang tahu dari diri kita secara langsung. Karena kan nggak semua orang juga harus mengenal kita dengan baik. Nah, saya kira apa yang kita harus buat sehingga kita memang bukan berarti palsu, tapi juga bukan berarti harus transparan orang semua tahu siapa diri kita. Terima kasih Kak, thank you. Keren banget pertanyaannya. That's really good. Kita punya namanya persona. Secara psikologis kita punya namanya persona. Contohnya kayak Kak Radit mungkin lagi khotbah di ibadah anak muda, ya aku benar-benar bisa jadi saya pribadi. Tapi ketika khotbah di gereja lama, misal di HKBP, ya nggak mungkin pakai celana robek, nggak mungkin pakai kaos, nggak mungkin. Kita langsung menampilkan persona kita karena kita menghormati. Nah, ada 2 hal. Kepalsuan itu adalah mengatakan ya, padahal tidak. Itu sebenarnya. Jadi bukannya kita menggunakan aksesoris, performance, lalu tutur kata, tidak. Ya. Nah, jadi kita perlu banget memang yang pertama menyadari kepalsuan itu adalah sesuatu kebohongan, ya, bukan sekedar kadang-kadang kita punya kebijaksanaan untuk ada di sebuah komunitas dan kita berubah warna, ya kayak Paulus kan, dia bisa jadi bisa bergaul sama orang Yahudi, mau Yunani, sama orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, dia bisa banget, tapi dia nggak palsu. Dia bisa menjadi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Tetapi ketika dia menemukan Petrus jadi palsu, wah dia sikat di situ. Karena Paulus tidak pernah menghilangkan jati dirinya. Bahwa saya adalah pengikut Kristus hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi dimanapun saya berada, titiknya adalah ada titik itu yang dia tidak akan kompromikan. Jadi yang penting untuk tidak hidup dalam kepalsuan adalah kita tidak mengkompromikan nilai-nilai kebenaran hanya untuk diterima sama orang lain. Nah, tapi kita perlu juga kebijaksanaan untuk mengatakan dengan lemah lembut, dengan ketulusan. Karena Alkitab bilang kan, Roma 14, terimalah mereka yang lemah ya, tanpa mempercakapkan ya imannya gitu. Nah, jadi kita perlu banget hal tersebut. Fasilitasnya bisa dibuat dengan kita perlu punya komunitas inti yang memang terima kita apa adanya, ya, yang memang bisa bilang kayaknya apa adanya lu kurang tepat deh. Kayaknya kan gini, kita memang dimulai dari apa adanya, tapi goal kita bukan apa adanya. Goal kita tuh nggak pernah apa adanya, tapi menjadi seperti Kristus. Ya, ada ceritanya si Yakub kan, ketika Yakub berusaha jadi Esau. Yang kita lihat dia menerima berkat hak kesulungan, tapi hidupnya penuh konflik. Ada konflik batin, konflik sama mertuanya, konflik sama Esau. Sampai akhirnya dia menemukan Tuhan di sebuah gunung. Dan Tuhan harus bikin kakinya terpelecok. Dan ditanya sama Tuhan, kamu siapa? Dan dia bilang, aku Yakub. Artinya dia menerima, saya Yakub, saya penipu. Dan Tuhan bilang, kamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Di sini kita bisa tangkap, tujuan kita menjadi apa adanya, supaya Tuhan bisa ubahkan kita menjadi seperti Kristus. Kalau kita bilang kayak, ya gue kan lemah, memang gue begini marah-marah, terima gue apa adanya. Nah itu namanya ketidakdewasaan gitu ya. Saya juga pernah, anak muda sering gitu, ya memang gue begini. Kalau orang-orang tua nggak mau, anak muda begini, ya udah kita pisah aja. Nah itu nggak tepat. Authenticity itu tidak pernah melawan humility.
Ya, jadi kalau kita mengatakan, wah, gue otentik nih, gue apa adanya. Nah, that's not the goal. Tujuan otentik adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin dua hal itu memang kita harus bisa balance ya. Shalom Kak Radit. Yes, Wilson. Mau tanya Kak. Kan berbicara soal kepalsuan, aku jadi teringat sama Matius 22 ayat 39, di mana tertulis, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih. Gila sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Nah, sebelum berbicara kita mengasihi diri kita sendiri, bagaimana cara kita bisa mengenali diri sendiri? Kalau misalnya kita sudah berada di lingkup kepalsuan, Iya. habis itu bagaimana caranya bisa mengasihi diri kita sendiri? Kayak gitu sih Kak. Oke, thank you. Oke, yang pertama, identitas kita itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih buku. Nah, jadi ketika ada dua hal ya. Yang pertama, pasti firman Tuhan. Jadi kita lihat aja hidup kita sesuai sama firman Tuhan nggak? Karena ada dua hal, ngomongin tentang keaslian, itu ada dua kata, otentik sama original. Ya, otentik itu artinya tidak palsu, ya. Tapi original artinya yang semula. Tadi Bro Jaya bagus banget bilang, banyak orang pengen, ya gue begini, tapi jauh dari Kristus. Nah, kita harus punya dua-duanya. Sama kayak Yakub. Yakub mengakui dia Yakub sampai akhirnya dia jadi Israel. Ya, kita lihat Petrus. Petrus selama hidupnya, kalau kamu teliti, dia orang yang palsu. Dia berusaha menjadi yang terlihat, terhebat, terkeren, paling depan. Sampai ketika Yesus mau dia bilang, saya nanti akan disalib ya. Oh, jangan-jangan, hendaklah itu tidak ditimpakan kepada kamu. Kayaknya belagu banget. Terus ketika Yesus bilang tentang penyangkalan, dia bilang, enggak lah, gila loh, mana mungkin gue nyangkal. Tiba-tiba ditanya anak kecil, kamu pengikut Yesus? Bukan. Nah, jadi sampai satu waktu dia ngalamin kesedihan. Nah, makanya ada dua. Perkataan Tuhan itu sumber identitas. Tapi yang kedua, keadaan jiwa. Ya, kalau kita hidup dalam kepalsuan, pasti jiwa kita merontak, merana. Daud juga ngomong, ketika aku bersembunyi, dia bilang tulang-tulangku seperti sakit rasanya. Ketika Daud hidup dalam persembunyian, ketika hidup berusaha menutupi dosanya, itu rasanya gak enak banget. Apalagi buat kita yang sudah tinggal dalam Tuhan. Ya, jadi untuk menemukan kepalsuan kita harus cari yang asli. Makanya Kak Radit gak pernah percaya sama diri Kak Radit sepenuhnya. I don't trust myself. Ya, makanya Kak Radit harus menaruh identitas Kak Radit dalam firman Tuhan. Gue begini nih, coba firman Tuhan bilang apa? Ya, salah ternyata gitu loh. Karena hati kita bisa menipu. Yeremia bilang hati itu menipu, hati itu licik. Apalagi kalau sudah membatu, siapakah yang bisa mengetahuinya? Tapi dia bilang Tuhanlah yang memiliki hati kita. Jadi temukan identitas kamu yang asli di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Apalagi ada karya penebusan melalui Injil Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi bagaimana mencintai diri sendiri, ya sederhana. Sebenarnya Tuhan gak pernah mengajarkan secara harafiah ya untuk mencintai diri sendiri. Ayat ini mengatakan sebenarnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan mencintai dirimu sendirinya. Tapi kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat yang lain yang berhubungan, Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi cinta kita terhadap diri kita sendiri harus lahir dari cintanya Tuhan atas kita. Karena kalau kita self-love tanpa God's love, jadinya self-centered. Kita kembali lagi ke dosa awal, ya, yaitu manusia menjadi self-centered. Apa yang aku nggak punya, apa yang nggak berharga dari aku, gitu. Semoga ini bisa menjawab, Wilson. Jadi identitas kita, kepalsuan kita akan kita ketahui kalau kita tahu apa yang asli tentang kita. Yang kedua, kita hanya bisa mencintai diri kita sebesar kita tahu kita dicintai oleh Tuhan. Dan gak bisa over. Ya, harus selaras dengan cinta Tuhan sama kita. Thank you, bro. Thank you, Kak. Shalom, Kak. Shalom. Kak Radit. Yes. Kak, saya mau bertanya, bagaimana kita keluar dari hidup dalam kepalsuan tersebut? Oke.
Oke. Terima kasih Kak Radit. Ya, thank you. Yohanes 8 ayat 32 ya bilang, when you know the truth will set you free. Ya, sebenarnya sama kayak tadi pertanyaan Wilson. Kak Radit gak pernah tahu tentang kepalsuan ini sebelum Kak Radit mengalami yang namanya krisis. Ada jiwa yang meronta, ada jiwa yang merana. Kak Radit melihat, kok gue di luar bisa baik, kok di keluarga gue bisa jahat ya. Kok kalau orang luar bikin kesalahan, gue bisa, it's okay. Tapi anak cuma jatuhin game aja bisa marah banget. Nah, dari situ kita bisa lihat. Makanya Efesus bilang kan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Kita perlu banget untuk selalu bertobat ya. Kalau kita punya mentalitas, saya pengen bertobat setiap hari, saya pengen berubah setiap hari, maka kita akan memperhatikan bagaimana kita hidup. Termasuk bagaimana kita merasa. Nah, alarm kita tuh paling gampang kita lihat di jiwa. Ketika ada rasanya kita nggak tenang, rasanya kita stres, rasanya kita panik, itu alarm. Kita coba cek, apa sih di hidup kita yang bikin kita seperti itu. Nah, untuk bisa keluar, kita harus mengenal kebenaran tadi. Ya, Yohanes 8:32. When you know the truth will set you free. Ketika Kak Radit menyadari bahwa, wow, apa yang bikin Kak Radit palsu? Ternyata penerimaan orang lain. Akhirnya Kak Radit usut, wah ternyata berhala Kak Radit, kalau kita mau ngomong berhala, adalah penerimaan. Demi menerima, demi diterima, Kak Radit berusaha menjadi apapun yang mereka mau. Dan itu tidak benar. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita harus mencintai Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Nah, disitulah sebenarnya Yasinta proses Kak Radit menemukan kepalsuan Kak Radit, dan Kak Radit enggak damai, Kak Radit mau keluar, dan akhirnya mencari kebenaran itu. Ada 3 hal, ya kalau kamu mau secara singkat, kamu harus temukan itu dalam firman Tuhan. Yang kedua, kamu temukan dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, kamu temukan dalam keluarga Tuhan. Karena kepalsuan kita akan gampang terlihat kalau kamu punya komunitas yang dekat. Makanya kamu harus punya komunitas kecil. Kamu harus punya, kalau kita kenal, komsel atau small group atau buddy. Teman-teman yang memang bertumbuh bareng dan saling menegur di situ. Boleh tanya, ada nggak sih hal-hal yang kamu lihat di aku yang kayaknya kurang pas. Nah, itu butuh proses, nggak bisa sekali sembuh. Jujur, sampai hari ini pun kita semua pasti berjuang dengan namanya kepalsuan. Kak Radit pun sampai hari ini berjuang dengan yang namanya kepalsuan. Tapi hari demi hari semakin terkikis. Kenapa? Karena 3 hal tadi. Perkataan Tuhan yang menjadi dasar kehidupanku, hadirat Tuhan yang menyadarkan aku, lalu keluarga Tuhan yang menajamkan aku. Semoga membantu ya Sinta. Ya, berani terbuka sama Tuhan dan berani terbuka sama sesama. Thank you Kak Radit. Sama-sama ya Sinta. Shalom Kak. Yes, shalom. Mau tanya, tadi masih berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kan yang pertanyaan tadi kan gimana caranya kita keluar dari cara hidup kita yang palsu. Nah, kalau misalnya di sekeliling kita itu mendorong kita buat hidup palsu, jadi contohnya misalnya lingkungan kita itu bukan Kristen semua, dan mereka menuntut kita itu berperilaku bahwa udahlah, kamu jangan hidup menurut kebenaran, terus kelakuan kamu udah ikut kita aja, udahlah kamu nggak usah perhatikan apa yang diajarin di Alkitab, yang penting kamu hidup seenakmu aja, semaumu aja, freedom lah. Dan gimana caranya biar kita bisa lepas dari kepalsuan itu, dan apa kita harus setelah kita menemukan komunitas yang benar, komunitas yang seturut dengan firman Tuhan, kita ikut itu tapi kita tetap menjalani kehidupan kita yang palsu ini. Gimana tuh? Oke. Jadi Rafael, memang dunia ini adalah dunia yang hancur. Jadi kalau mereka tidak dalam Tuhan, udah pasti palsu. Walaupun mereka sedang hidup dalam otentik kayak, ya gue begini, memang gue hancur. Tapi sebenarnya
itu bukan mereka yang asli, karena kita semua diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tadi ya, goal kita bukan menjadi otentik. Goal kita menjadi original. Goal kita menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi seringkali kita harus mengakui keberadaan kita. Kita punya diri kita apa adanya supaya Tuhan bisa ubahkan. Nah, kalau kamu punya komunitas seperti itu, Kak Radit memang juga punya. Waktu ketika Kak Radit bertobat, komunitas Kak Radit yang lama masih ada. Ya, mereka hidup dengan gaya hidup mereka. Tetapi penting buat kita untuk menemukan dan menjadikan komunitas yang memang dalam Tuhan menjadi prioritas. Makanya Alkitab bilang kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu dia bilang janganlah bergaul dengan pencemooh. Artinya bukan berarti kita nggak boleh temenan sama mereka. Tapi kita harus duduk, kita harus belajar berdiri, kita berjalan sama tubuh Kristus. Nah, komunitas kamu yang tidak mendukung kamu hidup dalam kebenaran, jangan dijadikan main community. Tapi jadikan itu sebagai tempat untuk kamu bisa menjangkau. Kak Radit awal-awal bertobat, waduh, masih nge-DJ, masih dugem dengan alasan mau menjangkau. Akhirnya Kak Radit ikut dengan gaya hidup mereka. Makanya Kak Radit butuh waktu untuk menarik diri, sekitar mungkin memang gak langsung, tapi pelan-pelan Kak Radit menarik diri. Yang tadinya banyakan main sama mereka, lalu temenan sama orang-orang yang mungkin hidup dalam kebenaran itu sedikit. Langsung dirubah. Langsung kayaknya awal-awal tuh 90%, 10%. Sampai sekarang udah ngeblend. Ya, Kak Radit punya komunitas inti yang mendukung hidup dalam kebenaran. Kak Radit juga punya banyak komunitas lain yang gak hidup dalam kebenaran, tapi menjadi tempat untuk Kak Radit bisa memberitakan kabar baik. Gitu, Rafael. Ya, thank you, Kak. Thank you, bro. Shalom, Pastor Radit. Shalom Semuanya. Samuel. Izin bertanya, bagaimana sih kita bisa menyadari kalau kita itu sedang hidup palsu? Kadang kita itu ngerasa kalau kita udah hidup apa adanya gitu. Jadi semua, aku udah melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tapi rasanya kayak hati kecil ini kayak ngerasa kamu itu hidup palsu, kayak ada intimidasi gitu. Kemudian yang kedua, gimana sih kita mendapatkan komunitas yang tepat gitu? Kadang-kadang kalau kita udah cocok gini, kadang-kadang kita mau apa adanya gitu, kayak kurang enak gitu, kayak kurang diterima gitu. Gitu, Mr. Radit. Thank you. Oke, ya. Sama juga dengan jawaban yang tadi ya. Untuk menyadari kepalsuan kita, 3 hal itu penting. Tadi firman Tuhan, ya, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Kenapa firman Tuhan penting? Karena ketika Kak Radit bilang, ya gue apa adanya gue, ya memang gue masih nonton pornografi, gue masih suka kasar. Tapi ketika Kak Radit baca firman, ternyata menemukan Efesus 5 ayat 8, dulu kamu kegelapan, sekarang kamu anak-anak terang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Wah, Kak Radit sadar, waduh, ternyata apa adanya gue gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya gue harus berubah deh. Gimana caranya? Ya bertekun dalam firman. Lalu membangun kehidupan doa dan penyembahan. Karena dalam kehidupan keintiman, di mana kita membangun kehidupan doa, benar-benar membangun kehidupan yang intim. Ya, di situ hati kita, Roh Kudus itu kan ada dalam kita. Jadi bahkan Alkitab secara ekstrim mengatakan kamu sebenarnya nggak butuh pengajar, ada Roh Kudus yang mengajar kamu. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya roh Tuhan di dalam kita yang senantiasa mengajar, menuntun kepada seluruh kebenaran, termasuk juga kasih tahu apa yang salah, kasih tahu apa yang palsu yang perlu kita rubah. Makanya perlu mengandalkan itu. Ya, bagaimana kita mau dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah membaca, merenungkan firman Tuhan? Nah, itulah yang kita lakukan setiap hari. Tanpa harus kayak, oke, aku harus baca firman untuk melihat kepalsuanku. Nggak usah. Minta Roh Kudus menemani kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran ketika kita sedang membaca firman-Nya. Jadi ketika kita membaca firman-Nya, punya hati untuk diajar, untuk ditegur. Di situ pasti firman Tuhan itu sangat berkuasa, sangat memisahkan tulang-tulang sumsum. Wow, dia bisa membelah, dia bisa membedah, dia bisa membuka. Makanya firman Tuhan dengan hadirat Tuhan gak bisa dipisahkan. Kamu gak akan bisa memahami firman Tuhan tanpa kehadiran Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menuntun dan mengajarkan. Ya, yang ketiga tadi keluarga Tuhan.
Makanya penting banget tadi punya keluarga Tuhan dan ambil resiko untuk terbuka. Yang paling aman adalah cerita sama mentormu atau sama keluargamu. Kalau kamu nggak nyaman sama keluarga, ya bicara sama mentor atau sama kakak rohani di komsel atau sama sahabat kayak, bro boleh nggak doain? Gue sebenarnya punya masalah ini. Kak, nanti kalau aku ngomong terus dihakimi, gimana? Ya ambil resiko teman-teman. Karena kalau kamu terbuka, kamunya dibebasin. Masalah dia menghakimi atau tidak, ya itu urusan dia. Tapi jujur dalam pengalaman Kak Radit dan teman-teman Kak Radit yang membangun kebiasaan ini, ketika kita mengaku itu rasanya pelong banget ya. Makanya penting dari hari ini teman-teman, bangunlah persahabatan yang meaningful dalam firman Tuhan. Ya, supaya kita ada kedekatan, kita ada membangun kesatuan dan di situ kita bisa terbuka. Nah, kalau kita nggak pernah punya hubungan, ya susah terbuka karena nggak ada hubungan. Makanya penting sekali kita punya yang namanya keluarga Tuhan. Kita dekat dalam komunitas kecil. Kita punya mentor. Kita punya buddy. Ya, kita punya keluarga. Kalau begitu akan lebih mudah. Ya, kayak komunitas yang Kak Radit bangun, kami punya satu nilai, ya authenticity itu. Jadi kita belajar terbuka di komunitas kita. Di dalam misalnya man to man kita mengaku dosa, kita minta didoain. Bahkan dalam kelompok kecil pun kita berani untuk terbuka dan minta didoakan. Nah, budaya inilah yang sebenarnya kita perlu bangun. Pertama-tama, ayo jangan hidup sendirian. Teman-teman, kita generasi digital ini punya kecenderungan nggak punya teman dekat secara real. Yang ada cuma teman online. Ya, jangan. Teman online tidak cukup. Kamu harus punya teman offline, secara khusus dalam komunitas lokalmu atau gereja lokalmu. Ya, cari itu, bangun hubungan, cari kesatuan, dan temukan satu ruang untuk bisa berbagi. Ya, oke teman-teman, waktunya sudah habis. Thank you banget. Ya, terima kasih buat sahabat Pijar TV sudah menyaksikan program Under Construction. Ya, salam terang bagi Indonesia. Tuh kan? Gak jadi diri sendiri itu hal yang paling melelahkan alias capek. Betul banget yang kata Kak Radit tadi tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman semua? Iya, kamu gimana? Yang gak pede sama dirinya sendiri. Mungkin kamu ngerasa, aku butiran debu kakak. Remahan wafer. Yang merasa bahwa kamu bukan pribadi yang layak. Yuk, hari ini ambil keputusan untuk menghargai diri kamu sendiri. Jati dirimu ini loh, yang Tuhan sudah ciptakan dengan sempurna. Keputusan ini akan membawa kamu bukan hanya kepada kedamaian, tapi menjadi dampak yang sangat besar buat kamu dan juga buat lingkunganmu. Alright? Nah, teman-teman, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama dengan Kak Raditya Oloan. Dan mungkin kamu sekarang punya pertanyaan, kamu juga punya doa-doa yang pengen kamu sampaikan buat kita semua. Kak, doain aku dong misalnya. Atau kamu mau curhat, boleh juga. Kamu bisa langsung hubungi kita di nomor di bawah ini nih. Oke? Langsung aja hubungi kita dan ini nggak PHP. Nanti pasti kita akan jawab teman-teman semua. Alright? Oke, kalau gitu selesai episode Under Construction episode kali ini. Sampai ketemu di episode yang lainnya yang pasti juga bakal seru-seru. Alright guys, salam terang bagi Indonesia.